Para hadirat yang kami hormati, maka banyak para ahli untuk membersihkan hati kita, membersihkan hati sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul. Para ahli sufi, para ahli thariqah seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, semuanya ikhtiar dengan riyadhahnya, dengan munajat kepada Allah, berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan manusia dari imperialis nafsu itu. Ketika beliau sudah wafat, mencari guru-guru yang seperti Syekh Abdul Qadir Jilani ini sudah sangat langka. Hampir dikata tidak ada lagi guru yang mampu menuntun hati seorang murid hingga di hadrahnya Allah. Para hadirat yang hormati, berguru untuk menuju Allah atau guru untuk menuju Allah tidak sama dengan guru kita di sekolah. Tidak sama kalau kita berguru di perguruan tinggi. Kalau guru di sekolah itu hanya menceritakan, mentransformasikan ilmu kepada muridnya. Selanjutnya ilmu tadi akan membimbing murid itu menjadi paham dan menerima. Tapi kalau guru dalam artian menuju Allah, hakikatnya adalah guide, yaitu menuntun hatinya murid secara batiniah tanpa disadari muridnya. Orang ini dituntun mengenal Allah. Realitanya jika orang ini tertuntun, terdidik oleh gurunya, hati yang asalnya sulit ingat kepada Allah tahu menjadi ingat. Hati yang angel, sulit untuk lillah dan billah, dia otomatis secara direct ingat pada Allah. Hati yang senantiasa mengaku ini gerakku, ini ilmuku, hilang, mengganti perasaan ini ilmunya Allah, ini geraknya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itulah realita irsyadul qalbi dari guru mursyid yang kamil makamil. Untuk membersihkan hati ini menuju makrifat kepada Allah itu sangat sulit. Maka Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf mendidik kita dengan amalan sholawatul waidiyah. Setelah beliau berriyadhah bertahun-tahun hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu memerintahkan kepada Mbah Yai untuk memperbaiki akhlak dan iman masyarakat. Mbah Yai terus riyadhah dengan amalan-amalan Al-Quran, sholawat, doa-doa apapun dibaca untuk memohonkan masyarakat supaya hatinya sadar pada Allah. Hingga pertemuan yang ketiga kalinya banyak ditekan harus terjun, maka Mbah Yai mengarang doa sholawat, memakai sholawat untuk memperbaiki hati orang. Mengapa? Karena kalau dengan amalan-amalan lainnya sholawat itu harus ada mursyid, guru yang kambil mukambil seperti thariqah. Apa itu Al-Quran, apa itu zikir kalimah tauhid, apa zikir lafal Allah, harus ada guru. Seperti kendaraan harus ada drivernya, tanpa itu tidak bisa, bahkan harus ada guide-nya. Mbah Yai kemudian mempelajari kitab-kitab, ditemukanlah para dawu-dawu kitab, ya tamul murabun fi akhir zaman, di zaman akhir untuk mencari guru yang betul-betul mampu menuntun hati muridnya sangat sulit. Guru yang bagaimanakah ini? Yaitu guru yang mampu dengan batiniahnya, dengan doanya membimbing muridnya tanpa hubungan lahir. Muridnya di jagat timur, sang guru jagat barat. Apabila muridnya sudah berhubungan, guru mendidik dari jauh tanpa hubungan lahir, murid hatinya terdidik, mudah ingat kepada Allah dan sebagainya.
bahkan tidak sedikit sampai berjumpa langsung. Seperti peristiwanya Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari ketika beliau berguru kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas Al-Mursi ini adalah seorang Sultanul Ya juga, muridnya Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili yang punya thariqah Syadziliyah. Abi Hasan Asy-Syadzili muridnya Syekh Abi Salam Al-Masisi yang selawat Masisiyah. Ibnu Athaillah berguru kepada beliau untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Hingga suatu saat Ibnu Athaillah berhaji ke Mekah. Kemudian dia di Ka'bah, dia tawasul memanggil-manggil gurunya. Gurunya hadir. Kemudian dia dibimbing, ngikuti di belakangnya. Tapi ketika dia akan mendekat dan menyapa, gurunya menghilang lagi. Disai sama, gurunya memperlihatkan, Ibnu Athaillah ngikuti. Tapi ketika mau mendekat, gurunya menghilang sampai di Mina. Setelah pulang, beliau datang di pondoknya. Kemudian tanya pada sesama muridnya, wahai saudaraku, adakah guru kita tahun ini berhaji? Semua murid mengatakan, guru kita tidak berangkat haji, hari ini di rumah. Ada apa? Aku haji dan aku terus ketemu guru kita. Akhirnya tidak puas, langsung menghadap kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Kemudian wahai guru, aku baru saja pulang dari berhaji di Mekah. Aku di sana ketemu panjenengan. Engkau bimbing ketika aku tawaf. Kau bimbing ketika aku sa'i. Kau bimbing ketika aku di jumroh. Tapi aku tidak bisa mendekat. Setiap aku akan mendekat, Anda menghilang dalam kerumunan manusia. Adakah Anda betul haji ke Mekah? Wahai muridku, aku tidak haji. Tahun ini aku di rumah. Lantas siapa? Dan mengapa aku ketemu Anda? Saya bilang berkata, wahai muridku, seorang guru mursyid, guru besar oleh Allah diberi kemampuan, hatinya menyebar di seluruh dunia. Dari manapun kau berada, jika Anda melihat kepada beliau dengan pandangan mata hatimu, maka kau akan mampu melihat seperti sinar matahari. Kau dari manapun juga, kau akan dapat melihat matahari ini, merasakan panasnya matahari. Itulah guru mursyid. Tanpa matahari harus mendekat ke bumi, baru sadar Ibnu Athaillah. Itulah guru mursyid. Maka mencari guru yang demikian sangat sulit sekali. Dimanapun gurunya, kalau dia betul-betul memanggil dan menghadap, akan datang.